Lo tahu kan, rasanya jadi orang yang dibilang udah enak banget hidupnya. Gaji tetap, punya motor, kadang bisa nongkrong di kafe, sesekali hiburan, dan tiap tanggal muda dompet berasa penuh lagi. Hidup kayaknya aman. Tapi lucunya, di balik semua itu, justru disitulah jebakannya mulai pelan-pelan nutup. Middle class trap, tempat di mana lo ngerasa naik level, padahal cuma naik kandang. Semuanya dimulai dari momen elu ngerasa akhirnya bisa napas. Dulu susah, sekarang bisa beli barang tanpa mikir 2 kali. Tapi yang aneh, meski gaji naik, tenang nggak ikut naik. Karena setiap kali duit masuk, ada aja alasan buat keluar. Upgrade HP biar gak kelihatan ketinggalan. Beli outfit biar gak malu nongol di kantor. Cicil motor baru biar kelihatan sukses. Padahal, itu semua cuma sistem yang ngelatih elu buat terus kejar validasi, bukan kebebasan. Ada satu istilah dalam psikologi yang pas banget, hedonic treadmill. Intinya, manusia itu cepet banget terbiasa sama kenyamanan baru. Jadi begitu elu punya sesuatu yang dulu lo pengen banget, level bahagia lo cuma naik sebentar, abis itu turun lagi. Lo jadi pengen hal baru biar ngerasa hidup. Akhirnya, lo lari di treadmill. Keringetan tiap hari, tapi nggak pindah ke mana-mana. Lucunya lagi, middle class trap ini dibungkus rapih kayak achievement. Kredit disetujui, hebat. Punya rumah KPR, keren. Bisa ngutang kartu kredit buat jalan-jalan, wah sukses tuh. Tapi sebenarnya, sistem udah berhasil bikin elu kerja buat bunga, bukan buat diri sendiri. Gila ya, lu kerja 8 jam sehari, tapi hasilnya malah balik ke sistem yang nyiptain tekanan itu. Dan ironinya, makin keras lu kerja, makin kuat juga jeratnya nempel. Yang lebih serem, prep ini bukan cuma soal uang, ini soal rasa aman palsu. Lo ngerasa udah cukup, tapi sebenarnya cuma takut kehilangan stabilitas yang rapuh. Lo gak berani ambil risiko, gak berani resign, gak berani buka usaha. Karena semuanya dipertaruhkan demi ilusi gue aman. Padahal yang aman itu sistemnya, bukan elo. Dan di situ mulai muncul perasaan aneh, semacam burnout tapi elegan. Lo nggak miskin, tapi juga nggak tenang. Lo punya, tapi nggak puas. Lo capek, tapi nggak tahu kenapa. Dan itu bro, adalah tanda klasik middle class trap. Lo pikir hidup lo udah di jalur yang bener, tapi ternyata itu cuma jalur tol menuju kelelahan finansial yang dihaluskan. Tapi, tenang dulu, ini belum akhir. Karena jebakan ini bisa kelihatan jelas justru pas lo berhenti ngerasa aman. Lo sadar nggak sih? Makin keras lo kerja, makin dikit waktu yang lo punya buat diri sendiri. Dan lucunya, sistem nyuruh lo bangga sama itu. Kerja keras dong, biar sukses. Tapi sukses yang mana dulu nih? Karena yang lo kejar bukan lagi kebebasan, tapi kelangkaan waktu yang disamarkan jadi pencapaian. Lo bangun pagi, buru-buru sarapan, ngantor, pulang malam, capek, Netflix bentar, tidur, ulang lagi. Kayak hidup cuma punya 2 mode, kerja atau recharge buat kerja lagi. Ngeri banget kalau dipikirin ya. Hidup middle class itu kayak versi lembut dari perbudakan modern. Bedanya, sekarang rantainya nggak dari besi, tapi dari cicilan, FOMO, dan ekspektasi sosial. Ada penelitian menarik dari University of Chicago. Mereka nemuin bahwa orang yang sibuk tapi aman lebih gampang ngalamin stres kronis dibanding orang miskin yang sadar dia harus berjuang. Karena kelas menengah hidup di 2 dunia, cukup buat ngerasa nyaman, tapi nggak cukup buat ngerasa bebas. Hasilnya, pikiran terus aktif, tapi arah hidupnya kabur. Dan yang bikin makin parah, sistem ekonomi modern tuh sengaja ngasih lo rasa kontrol semu. Lo bisa pilih mau beli iPhone warna apa, mau ngopi di mana, mau pakai kartu kredit A atau B. Tapi semua pilihan itu sebenarnya cuma variasi dari hal yang sama, konsumsi. Lo pikir lo bebas milih, padahal lo cuma milih cara yang beda buat ngasih duit ke sistem. Di titik ini banyak orang mulai ngerasa ini bukan hidup yang gua mau. Tapi sayangnya udah terlanjur dalam. Lo punya tanggungan, cicilan, ekspektasi keluarga, mau keluar takut, mau diem bosen, mau ngelawan sistem, bingung caranya. Dan di situ
middle class trap kerja paling efektif. Bikin lo lelah tapi nggak bisa mundur. Secara psikologis, ini disebut learned helplessness. Kondisi di mana lo sadar lagi disakiti sistem, tapi otak lo udah terlatih buat ngerasa nggak ada jalan keluar. Lo pasrah, lo adaptasi, lo mulai bilang ke diri sendiri, ya emang begini hidup. Padahal itu bukan realita. Itu hasil dari repetisi, dari rasa aman yang lo pelihara tapi sebenarnya ngerusak. Tapi, ada satu hal yang menarik. Sebagian kecil orang sadar dan mulai questioning semuanya. Mereka mulai nyadar kalau mungkin kerja keras bukan jalan keluar, tapi justru bagian dari jebakan. Dan saat lo mulai sadar kayak gitu, lo udah nginjak satu kaki keluar dari sistem. Tapi nanti dulu, perjalanan keluar dari middle class trap nggak sesimpel berhenti kerja. Kadang justru dimulai dari sesuatu yang lebih halus. Cara lo mikir soal uang, waktu, dan arti sukses. Lo pernah ngerasa bersalah nggak pas lagi santai, lagi duduk ngopi, scroll HP, terus tiba-tiba muncul rasa, anjir gue buang waktu? Nah, itu bukan cuma perasaan bro. Itu hasil dari sistem yang udah lama banget ngelatih otak lo buat nganggep produktivitas sama dengan nilai diri. Semenjak kecil, lo diajarin kalau orang sukses itu sibuk. Sibuk sekolah, sibuk kuliah, sibuk kerja. Sampai akhirnya, lo tumbuh dengan mindset bahwa kalau gue nggak ngapa-ngapain, berarti gue gagal. Padahal kenyataannya, otak manusia nggak didesain buat terus berlari. Lo butuh jeda. Tapi sistem bikin jeda terasa kayak dosa. Ada teori psikologi namanya toxic productivity. Intinya, ini kondisi di mana seseorang ngerasa harus terus produktif, bahkan saat udah nggak ada urgensi. Dan orang kelas menengah paling gampang kena, karena mereka hidup di antara dua tekanan, pengen naik kelas, tapi takut jatuh miskin. Jadi mereka terus ngejar validasi lewat kesibukan. Scroll aja LinkedIn. Penuh orang yang bangga nulis kerja 16 jam sehari, weekend tetap produktif. Padahal kadang itu bukan motivasi, tapi ketakutan terselubung. Takut dianggap kalah, takut nggak berguna, takut diem. Dan yang lebih parah, mereka nggak sadar kalau sistem justru diuntungkan saat lo capek tapi tetap jalan. Karena manusia lelah itu gampang dikontrol. Middle class trap tuh nggak cuma bikin lo kerja keras, dia juga bikin lo takut istirahat. Karena saat lo tenang, lo bisa mikir. Dan begitu lo mikir, lo mulai nanya, sebenarnya gue ngapain sih? Itu bahaya buat sistem. Jadi mereka terus lempar distraksi, promo, tren, self-improvement quotes, biar lo sibuk tapi ngerasa meaningful. Lucunya, banyak yang ngira jalan keluar adalah jadi lebih kaya. Padahal makin tinggi lo naik, jebakannya makin mahal. Rumah lebih gede, mobil lebih baru, gengsi lebih tinggi. Lo nggak kabur dari trap, lo cuma pindah ke versi premiumnya. Ada studi menarik dari Harvard Business Review yang bilang, orang dengan pendapatan menengah ke atas justru lebih sering ngalamin existential anxiety, rasa hampa yang datang di tengah kemapanan. Karena mereka udah punya segalanya, tapi kehilangan arah. Dan saat arah hilang, satu-satunya hal yang tersisa cuma rutinitas. Tapi di sisi lain, ini juga titik balik. Momen di mana lu mulai sadar, mungkin sukses versi dunia itu terlalu sempit. Mungkin naik kelas bukan berarti punya lebih banyak, tapi punya pilihan lebih luas. Dan pilihan cuma bisa muncul kalau lo berhenti takut kehilangan. Pelan-pelan, lo mulai ngerti hidup bukan soal sibuk, tapi soal sadar. Dan kesadaran itu bro, adalah langkah pertama keluar dari jebakan paling halus yang pernah dibuat manusia modern. Nah, ini bagian paling tricky. Lu udah sadar sistemnya busuk, tapi lu juga nggak bisa asal cabut dari hidup lo sekarang. Gimana mau ninggalin sistem kalau tiap bulan masih harus bayar kontrakan, listrik, makan, dan cicilan motor? Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana keluar, tapi gimana main catur di papan yang sama, tapi dengan aturan lo sendiri. Semuanya mulai dari satu hal, cara lo ngelihat uang. Orang kelas menengah kebanyakan nganggep uang sebagai alat tukar buat kenyamanan. Jadi setiap ada lebih, pasti dipakai buat bikin hidup lebih enak. Padahal, disitulah sistem nyantol. Karena lo bakal terus kejar rasa nyaman. Sampai lupa kalau rasa aman itu bukan hasil dari kenyamanan, tapi dari kendali. Lo harus mulai ubah mindset. Uang bukan buat bikin hidup lo kelihatan bagus, tapi buat beli waktu lo sendiri. Lo kerja keras bukan biar bisa nongkrong di kafe mahal, tapi biar lo bisa punya hari di mana lo nggak perlu kerja sama sekali.
It's about reclaiming time, bukan cuma income. Ada konsep psikologi keuangan namanya time affluence. Artinya, kebahagiaan manusia lebih banyak datang dari punya waktu bebas, bukan dari punya barang mahal. Tapi ironinya, middle class trap ngajarin kebalikannya. Korbankan waktu demi punya barang. Lo jadi sibuk ngejar simbol kebebasan, tapi kehilangan kebebasan itu sendiri. Contoh paling nyata, orang nabung buat liburan, tapi pas liburan pun otaknya masih mikirin kerjaan. Kenapa? Karena mereka nggak pernah dilatih buat tenang tanpa target. Dan itu yang harus lo latih ulang. Mulai kecil, pelan, dari ngerasa cukup, dari belajar bilang nggak perlu. Kalimat paling powerful buat ngelawan middle class trap itu simple, nggak apa-apa ketinggalan. Karena dari situ, lo mulai ngerasa merdeka. Lo nggak ikut race yang sama, lo bikin lintasan sendiri. Lo nggak perlu validasi dari orang lain karena lo udah punya arah. Lo mulai ngebentuk pola baru. Duit bukan lagi buat pamer, tapi buat nambah opsi. Lo kerja bukan buat nunjukin gue sukses, tapi buat beli waktu lo sendiri. Belajar dan bikin sistem kecil yang ngasih lo ruang napas. Dan pelan-pelan, lo sadar, lo nggak harus kaya buat bebas. Lo cuma butuh cukup buat berhenti hidup di bawah tekanan orang lain. Inilah momen di mana middle class trap mulai kehilangan cengkramannya. Karena sistem cuma bisa ngontrol orang yang sibuk ngejar, bukan orang yang udah tenang. Dan ketika lo udah mulai tenang, lo bisa ngelihat sesuatu yang nggak semua orang sadar. Bahwa kadang, kebebasan sejati bukan soal naik ke atas, tapi berani turun dari tangga yang salah. Ini bagian paling halus dan paling beracun. Lo udah ngerti cara mainnya sistem. Udah mulai nyari arah hidup sendiri. Tapi tiba-tiba lo ngerasa aneh. Kayak, gue salah jalan gak sih? Karena gak ada yang nemenin. Temen lo masih sibuk ngejar gaji lebih besar, upgrade mobil, ngepost liburan, nikah di venue mahal. Dan lo cuma duduk sambil ngeteh di rumah kontrakan, mikirin masa depan dengan kepala tenang. Di mata orang lain, lo kelihatan kalah. Tapi sebenarnya, lo baru aja menang. Middle class trap bukan cuma perang finansial, tapi perang psikologis. Sistem ini ngasih lo standar sukses, terus bikin lo malu kalau nggak ngikutin. Lo diajarin dari kecil buat mikir bahwa validasi sosial itu setara sama nilai diri. Kalau orang lain ngeliat gue keren, berarti hidup gue bener. Padahal itu cuma ilusi. Ilusi yang diciptain biar lo tetap butuh pengakuan. Dan yang lucu, makin tinggi kelas sosial lo, makin besar tekanan buat jaga citra. Ada istilah di psikologi sosial, impression management. Ini kebiasaan manusia buat ngatur citra diri di depan orang lain, biar diterima. Buat kelas menengah, ini bisa jadi candu, karena mereka udah naik sedikit dan takut banget turun lagi. Takut dibilang gagal, takut dikasihani, takut nggak relevan. Itu sebabnya banyak orang middle class hidup kayak aktor. Senyum di depan, panik di belakang. Postingan mereka cerah, tapi tagihan mereka gelap. Mereka tampil seolah semua baik-baik aja, padahal dalamnya nyesek banget. Dan makin lo pura-pura, makin jauh lo dari kebebasan yang lo cari. Karena kebebasan mental cuma bisa muncul dari keberanian buat jujur. Jujur ke diri sendiri, bahwa nggak apa-apa kelihatan biasa. Di dunia yang terus nyuruh lo jadi spesial, kadang kekuatan sejati justru datang dari jadi biasa. Dari nggak perlu pembuktian, dari tenang di saat semua orang ribut. Karena sistem ini cuma bisa jalan kalau orang terus saling banding. Begitu lo berhenti ikut lomba, lo otomatis keluar dari permainan. Ada penelitian dari psikolog Amerika, Barry Schwartz, soal paradox of choice. Semakin banyak pilihan dan pembanding, semakin gak bahagia manusia. Dan kelas menengah adalah target paling rawan, karena mereka punya cukup akses buat bandingin, tapi belum cukup kuat buat cuek. Makanya hidupnya penuh tekanan sosial yang gak perlu. Jadi, gimana caranya keluar sepenuhnya? Dengan sadar bahwa elu gak harus naik kelas. Kadang cukup itu udah lebih dari cukup. Kebahagiaan tuh bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling bebas. Dan kebebasan sejati cuma bisa dicapai kalau lo berhenti ngerasa harus jadi seseorang. Jebakan middle class tuh kayak rumah kaca. Kelihatannya aman, tapi bikin lo layu pelan-pelan. Satu-satunya cara keluar bukan dengan ngelawan keras, tapi dengan sadar, berhenti nyiram ego,
dan mulai rawat akar kehidupan lo sendiri. Dan saat lo sadar, ternyata tenang itu jauh lebih mewah daripada kaya. Lo bakal ngerti sistem ini nggak pernah menangin lo. Dari awal, lo cuma perlu berhenti main permainannya. Lo nggak harus kabur dari dunia. Cukup berhenti jadi bagian dari ilusi. Karena kadang, jadi orang yang diem di tengah dunia yang panik adalah bentuk pemberontakan paling keren yang bisa lo lakuin.